Kumno ba, kumate. Kumate ya. Boleh pa. Ngeri. Nyari gitu ya. Ram pa nagangisa pe. Ya Ram. Kumate Ram. Tak. Ano na? Ngeri no. Tembak. Siap! Sisi lain skuad, siap-siap tahan napas. Hari ini kita bakal bahas 6 penangkapan ular terbesar yang pernah terekam kamera dari Amazon sampai Indonesia. Ini bukan sekadar soal ukuran, tapi juga keberanian dan teknik luar biasa para penangkapnya. Kalian akan lihat aksi nyata manusia melawan monster yang bisa menelan manusia utuh. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena setelah ini, cara kalian melihat ular bakal berubah selamanya. Langsung aja, kita mulai petualangan gila ini. Let's go! Kita mulai dari Amazon. Jantung hutan hujan tropis yang menyimpan banyak misteri. Sungai Amazon bukan hanya sekadar aliran air. Ia adalah urat nadi kehidupan bagi jutaan spesies dan ekosistem yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalamannya yang gelap dan berkelok-kelok, tersembunyi makhluk-makhluk luar biasa yang menantang imajinasi kita. Salah satunya adalah rumahnya anakonda raksasa. Ular ini bukan hanya besar, tapi juga legenda yang hidup di antara penduduk lokal dan para ilmuwan. Ukurannya yang mencengangkan dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya menjadi penguasa perairan Amazon yang tak terbantahkan. Bayangin, tim peneliti di perahu kecil menyusuri labirin sungai dan anak sungai yang tak berujung. Mereka bukan hanya mencari ular biasa, mereka memburu legenda, monster yang bersembunyi di kedalaman. Di sungai keruh, penuh dengan endapan dan misteri, mereka memburu anakonda hijau terbesar. Setiap riak, setiap bayangan bisa jadi petunjuk atau jebakan. Pencarian ini bukan untuk yang lemah hati. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu bahkan, di bawah terik matahari dan hujan deras, harapan mereka mulai menipis. Mereka berkemah di tepi sungai, suara hutan menjadi pengantar tidur, dan mimpi tentang anakonda raksasa menghantui setiap malam. Kemudian, di suatu pagi yang cerah, mereka akhirnya menemukan monster itu. Sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Lebih tebal dari paha orang dewasa, dengan sisik yang berkilauan seperti zamrud, berjemur di tepi sungai. Ia tampak seperti dewa yang sedang beristirahat mengawasi kerajaannya. Tanpa ragu sedikit pun, pemimpin tim melompat ke air. Adrenalin memompa dalam nadinya. Ini bukan hanya tentang sains, ini tentang keberanian, tekad, dan sedikit kegilaan. Dengan gerakan cepat dan berani, ia langsung menyambar ekor ular. Sentuhan pertama dengan makhluk itu seperti menyentuh kekuatan alam itu sendiri. Anakonda melawan dengan sekuat tenaga. Air bergejolak sebeladai kecil menciptakan pusaran di sekitar mereka. Pertarungan baru saja dimulai. Melihat pemimpin mereka dalam bahaya, tim lain ikut membantu, berjuang untuk menaklukkan monster itu. Mereka tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Ini pertarungan kekuatan manusia lawan alam purba, pertarungan antara ilmu pengetahuan dan insting, antara keberanian dan ketakutan. Satu gerakan salah, satu tarikan napas yang salah, tamat riwayat. Anakonda bisa dengan mudah melilit mereka dan mengakhiri segalanya dalam hitungan detik. Setelah hampir setengah jam, otot-otot mereka terbakar, napas mereka tersengal, namun mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang, didorong oleh tekad dan rasa ingin tahu. Akhirnya, dengan upaya gabungan yang luar biasa, mereka berhasil menarik anakonda ke darat. Monster itu terbaring tak berdaya di hadapan mereka. Panjangnya lebih dari 6 meter. Sebuah spesimen yang luar biasa, bukti nyata kekuatan dan keajaiban alam. Ular diukur dengan hati-hati, didata secara rinci. Setiap sisik, setiap pola, dicatat dengan seksama. Data ini akan memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan perilaku makhluk misterius ini. Setelah semua data terkumpul, mereka dengan hati-hati melepaskan kembali ke sungai, membiarkannya kembali ke kerajaannya. Momen pelepasan pun menegangkan. Setiap orang menahan napas, memastikan ular itu kembali ke air dengan aman. Melihat monster itu kembali ke sungai, menghilang ke dalam kedalaman yang gelap. Mereka merasa lega dan kagum. Mereka sadar inilah dewa sungai yang sesungguhnya, penguasa perairan Amazon yang tak tersentuh.
Kekuatan dan keindahannya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Salut untuk tim pemberani ini. Mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan keberanian, tekad, dan rasa hormat terhadap alam, kita dapat mengungkap misteri tergelap sekalipun. Dari Amazon, kita ke India. Seekor king cobra sepanjang 5 meter muncul di desa padat penduduk, panik total. Tim penangkap datang tanpa senjata, hanya tongkat dan kantong. Satu gigitan king cobra bisa membunuh 20 orang. Ular ditemukan di bawah tumpukan kayu. Pawang memancingnya keluar, king cobra berdiri, membuka tudung, mendesis. Duel psikologis dimulai. Pawang harus membaca setiap gerakan, menunggu celah. Dengan gerakan kilat, tim mengamankan kepala dan ekor, lalu memasukkan ular ke kantong. Warga bersorak lega, ular dibawa ke hutan dan dilepas kembali. Ini bukan sekadar penyelamatan, tapi harmoni antara manusia dan satwa liar. Keren banget. Sekarang ke Florida, Amerika Serikat. Di sini, python Burma jadi ancaman besar spesies invasif yang memangsa segalanya, bahkan aligator. Pemerintah adakan kompetisi berburu python. Salah satu tim menemukan python betina raksasa, panjang lebih dari 5 meter, berat hampir 100 kg. Penangkapan berlangsung dramatis, python melilit pemburu. Teman-temannya harus bertindak cepat. Setelah perjuangan brutal, ular berhasil diamankan untuk penelitian. Ternyata, ular itu membawa lebih dari 70 telur. Bukti betapa cepatnya mereka berkembang biak. Penangkapan ini jadi peringatan serius soal bahaya spesies invasif. Perjuangan berat demi menjaga keseimbangan alam. Monster rawa yang satu ini benar-benar bikin ngeri. Balik ke Indonesia. Di Sumatera, warga desa geger karena sanca batik raksasa memangsa ternak. Panjangnya lebih dari 7 meter. Warga bersatu, gotong royong menangkap monster ini. Berbekal tali, karung dan bambu, puluhan orang mengepung persembunyian ular. Saat ular keluar, perutnya buncit. Baru saja makan mangsa besar. Beberapa pria langsung melompat, menangkap kepala, badan, dan ekor. Ular mengamuk, tapi warga tak mundur. Setelah perjuangan melelahkan, ular berhasil diamankan dan diikat. Penangkapan ini bukti kekuatan komunitas. Bersatu, warga bisa menghadapi ancaman sebesar apapun. Semangat gotong royong Indonesia luar biasa. Dari desa ke kota, kali ini kita berada di Brasil. Sebuah negara yang kaya akan keindahan alam dan juga tantangan perkotaan. Kita akan menyaksikan sebuah kejadian luar biasa yang melibatkan interaksi antara alam liar dan kehidupan kota yang sibuk. Bersiaplah untuk sebuah petualangan yang tak terduga. Seekor boa constrictor raksasa ditemukan, bukan di hutan Amazon yang lebat, melainkan di jantung kota yang ramai. Penemuan ini sungguh mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa ular sebesar ini berada di sini? Ular itu ditemukan bersembunyi di saluran air bawah jalan raya. Sebuah tempat yang gelap, sempit, dan tidak terduga. Saluran air ini menjadi tempat persembunyian sementara bagi sang ular raksasa, jauh dari habitat aslinya. Penemuan ular ini menyebabkan lalu lintas dihentikan. Kehadiran reptil raksasa ini menjadi tontonan yang menarik perhatian banyak orang. Kendaraan berhenti, dan para pengendara keluar untuk menyaksikan kejadian langka ini. Tim penyelamat satwa datang dengan sigap. Mereka adalah para ahli yang terlatih untuk menangani situasi seperti ini. Dengan peralatan lengkap dan strategi yang matang, mereka siap menghadapi tantangan untuk menyelamatkan ular tersebut. Tantangannya adalah mengeluarkan ular 4 meter ini dari ruang sempit tersebut. Ukuran ular yang besar menjadi kendala utama. Tim penyelamat harus berhati-hati agar tidak melukai ular tersebut maupun diri mereka sendiri. Proses evakuasi harus dilakukan dari ruang sempit tanpa melukai siapapun. Kondisi saluran air yang gelap dan sempit membuat tugas ini semakin sulit. Kehati-hatian dan kerjasama tim menjadi kunci keberhasilan. Salah satu anggota tim dengan berani masuk ke saluran gelap, mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan sang ular. Keberanian dan dedikasinya patut diacungi jempol. Anggota tim ini hanya berbekal senter untuk penerangan dan tongkat penjepit untuk menangkap ular. Peralatan sederhana namun efektif ini menjadi andalan dalam menghadapi situasi yang berbahaya. Setelah beberapa upaya yang menegangkan, akhirnya kepala ular berhasil dijepit dengan tongkat. Momen ini menjadi titik penting dalam proses penyelamatan. Kemudian tim di atas menarik tubuhnya keluar. Perlahan tapi pasti, setiap gerakan diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari cedera pada ular. Ini seperti tarik tambang melawan monster. Ketegangan terasa begitu kuat saat tim berusaha menarik ular keluar dari saluran air.
Setelah perjuangan yang panjang, ular akhirnya berhasil diamankan ke dalam sebuah wadah yang aman. Misi penyelamatan ini membuahkan hasil yang menggembirakan. Warga berdecak kagum menyaksikan keberhasilan tim penyelamat. Mereka merasa lega dan terkesan dengan profesionalisme yang ditunjukkan. Tim penyelamat dipuji sebagai pahlawan kota atas keberanian dan dedikasi mereka. Aksi heroik mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ular yang malang itu kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi satwa liar untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Di sana, para ahli akan memastikan kondisinya stabil sebelum dilepaskan kembali ke alam. Setelah pulih sepenuhnya, ular tersebut dilepas ke habitat yang lebih aman, jauh dari keramaian kota. Sebuah akhir yang bahagia bagi sang boa constrictor. Kisah ini adalah bukti nyata profesionalisme dan keberanian tim penyelamat satwa liar. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berdedikasi untuk melindungi alam dan satwa liar di sekitar kita. Mari kita akhiri perjalanan kita kali ini dengan menuju ke Malaysia, sebuah negara yang kaya akan keindahan alam dan juga kisah-kisah menarik. Kita akan melihat kejadian luar biasa yang terjadi di sana. Di sebuah lokasi konstruksi di Penang, sebuah pulau yang terkenal dengan pembangunan pesatnya, para pekerja dikejutkan dengan penemuan seekor sanca batik raksasa. Ukurannya sungguh mencengangkan. Ular itu ditemukan bersembunyi di bawah pohon tumbang, tempat yang tampaknya menjadi tempat perlindungan sementara baginya. Tim penyelamat satwa liar segera dipanggil, dan butuh tidak kurang dari 8 orang yang terlatih dan 30 menit penuh perjuangan untuk menaklukkan ular yang sangat besar ini. Proses penangkapannya tidaklah mudah, membutuhkan koordinasi dan kehati-hatian ekstra. Setelah berhasil diamankan, mereka mengukur panjangnya. Jess, hasilnya sangat mencengangkan, 7,5 meter. Beratnya pun tak kalah fantastis, mencapai 250 kg. Bisa dibayangkan betapa besar dan kuatnya ular ini. Ini adalah salah satu ular terpanjang yang pernah ditangkap hidup-hidup dan didokumentasikan. Sebuah rekor yang luar biasa. Foto dan video penangkapan ular raksasa ini langsung viral di media sosial, membuat banyak orang terkejut dan takjub. Sayangnya, kabar baik ini diikuti dengan berita yang menyedihkan. Ular ini mati 3 hari setelah ditangkap. Diduga kuat penyebabnya adalah stres yang berlebihan akibat penangkapan dan juga karena ular tersebut sedang dalam kondisi bertelur. Meskipun demikian, penemuan ini tetap menjadi catatan penting bagi ilmu pengetahuan, memberikan data berharga tentang spesies ular sanca batik. Ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami batas maksimal ukuran yang dapat dicapai oleh ular, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kisah yang mengharukan ini mengingatkan kita akan pentingnya penanganan satwa liar yang tepat dan manusiawi, terutama di tengah aktivitas pembangunan yang semakin pesat, yang seringkali mengganggu habitat alami mereka. Sebuah penemuan fenomenal sekaligus mengharukan, sebuah pengingat tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Gila, 6 penangkapan ular terbesar dan paling dramatis sudah kita bahas dari Amazon sampai Indonesia. Keberanian para penangkap ular ini benar-benar luar biasa. Sekarang giliran kalian, mana penangkapan paling bikin merinding? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka tontonan menegangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pasti lebih gila lagi. Ciao!